Berapa banyak pun uang saudara, kekayaan saudara, warisan saudara, ya tidak bisa membawa Anda ke surga kalau Anda tidak percaya Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik, pastikan harta, kekayaan, materi tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan. Ya, tidak boleh. Tuhan segala-galanya. Ada pesan penting untuk orang-orang yang suka bahasa sengketa kok, bro. Ya. Oke. Pesan penting ada dua. Yang pertama adalah uang bukan segalanya. Uang bukan segalanya, saudara. Uang tidak bisa membeli sukacita, uang tidak bisa membeli damai sejahtera, ya. Itu semua berurusan sama pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kalau kita hidup mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan, kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Jadi pastikan harta, kekayaan, materi, warisan jangan pernah membuat kita jauh dari Tuhan. Ya, karena harta terbaik itu pada saat kita mengenal Yesus. Harta terbaik itu pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup. Itu yang penting. Ya, itu harta terbaik dalam hidup. Daripada hanya sekedar kita punya uang banyak, tapi kalau kita tidak kenal Yesus, percuma Pak Doni, Pak Franky. Neraka pasti. Neraka pasti. Ini Bu, neraka. Saya tidak ancam, saudara, tapi itu benar. Karena Alkitab kan bilang toh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Yang artinya bahwa kalau tidak percaya, binasa. Uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Berapa banyak pun uang saudara, kekayaan saudara, warisan saudara, ya tidak bisa membawa Anda ke surga kalau Anda tidak percaya Yesus. Hanya melalui Yesus Kristus. Jadi ingat baik-baik, pastikan harta, kekayaan, materi tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan. Ya, tidak boleh. Tuhan segala-galanya. Dan yang kedua, harta kekayaan tidak boleh merusak hubungan kita dengan sesama. Tidak boleh. Ya, betul. Ya, karena kan banyak begitu toh. Memang kembali, memang seperti benar sekali. Kakak adik sampai bisa melakukan kekerasan seperti mereka tidak kenal. Padahal mereka keluar satu perut ini. Lapor polisi yang sama. Lapor polisi diam-diam. Ya. Hanya persoalan tanah, persoalan warisan, persoalan kekayaan. Jadi menurut saya di bagian yang kedua, harta tidak boleh atau warisan kekayaan tidak boleh merusak hubungan kita dengan sesama. Saya ingat kisah Abraham dan Lot. Waktu itu kan mereka punya kekayaan juga banyak waktu itu. Abraham sangat kaya, belum lagi Lot ini kecipratan omnya toh. Tapi karena tidak ada tempat bagi begitu banyaknya kekayaan yang mereka punya, sampai pada akhirnya ribut. Tapi cara penyelesaian daripada Abraham ini luar biasa. Dari Abraham ini luar biasa. Kalau saya yang jadi Abraham, pasti Lot yang saya usir. Lot habis. Kalau saya Nina, saya lebih kaya dari kamu. Tapi cara Abraham menyelesaikan masalah itu beda. Di dalam, saya baca ya, di dalam Kejadian 13 ayat 7 dan ayat 8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Lihat. Dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Kerabat dalam terjemahan lain, kita ini bersaudara. Untuk apa ribut? Nah, poin menarik di sini adalah Abram menaruh nilai yang tinggi bahwa persaudaraan, persahabatan jauh lebih penting daripada kekayaan. Itu luar biasa, saudara. Kita harus belajar dari Abram. Kalau sekarang terbalik, kekayaan lebih penting dari persaudaraan, kekayaan lebih penting dari persahabatan. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Kita yang harus kuasai uang, kita yang kontrol uang, bukan uang yang kontrol kita. Itu berbahaya, saudara. Jadi saya pikir ini menarik untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Kalaupun ada masalah, ya sikap Abram luar biasa. Waktu Abram bilang, ya sudah, kamu ke kanan, saya ke kiri, kamu ke kiri, saya ke kanan. Di cara penyelesaian masalah tuh dewasa sekali Abram. Kan mengalah bukan berarti kalah. Kalaupun ada persoalan dalam rumah tangga, dalam keluarga, persoalan warisan tanah, yang mengerti Tuhan, yang tahu Tuhan, yang sudah hidup dalam kebenaran, ya sudahlah. Kotong mempertahankan, tapi mempertahankan pakai cara-cara kitab suci.
selama tidak melanggarkan seperti poin tadi, tidak ada persoalan begitu. Tapi jangan sampai kita yang suka kenal Tuhan, tapi justru kita lah yang menunjukkan tindakan-tindakan yang tidak benar sampai benci orang dan lain Pegang sebagainya. parang, Tidak boleh. ancam-ancam. Linggis. Iya, Linggis. kan tidak boleh itu. Balok. Ada hukum, ada polisi, lapor saja di sana daripada kamu yang melakukan kejahatan. Roma 13 bilang kan pemerintah itu hamba Allah. Hamba Allah. Iya. Jadi kalau mau lapor saja. Begitu, jangan main hakim sendiri, tidak boleh ya. Jadi dua hal itu penting ya. Luar biasa. Kekayaan, materi, warisan tidak boleh memisahkan kita dari Tuhan, dan juga tidak boleh memisahkan kita dari sesama atau merusak hubungan kita dengan sesama. Itu tidak boleh. Makanya saya tambahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 menjadi satu ayat terakhir buat kita. Di sini dikatakan, dari semua yang kita bahas ini penting, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ini menarik, kejarlah keadilan, lalu yang berikut ibadah. Ya, bicara ibadah ini kan bicara bagaimana kita nih mau mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu ya, saudara-saudara. Mungkin ini bagian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang, tapi saya percaya memberkati saudara.